Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah majelis taslim yang terhormat, di sini kami akan menyampaikan tentang tema nuzulul Quran. Pertama, pengertian Quran menurut bahasa itu adalah bacaan, maka Quran perlu dibaca. Adapun menurut istilah, Quran adalah wal kalamul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al manqulu bitawaturi al muta'abbadu bitilawati. Quran itu adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelantaran malaikat Jibril yang dipindahkan dengan jalan mutawatir yang dinilai ibadah ketika dibaca. Memahami pengertian Quran seperti ini, Quran 30 juz itu semuanya kalamullah. Dawai Allah Ta'ala tidak campur dengan kata-kata lain selain Allah. Semuanya mulai juz pertama sampai akhir itu kalamullah, dawuhnya Allah Ta'ala. Yang mengandung mukjizat, al-mu'jizu, yang mengandung mukjizat. Artinya mukjizat itu sesuatu yang khariqul adah, yang menyalahi kebiasaan. Contohnya mukjizatnya Mbah Nabi Musa itu pentung, buat memukul laut menjadi jalan raya. Contohnya lagi mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad bentuk Quran. Quran dibaca, orang yang akan menyerang kepada Nabi dia tidak kelihatan. Waja'alna min baina aydihim sattun khalum sattam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Quran itu kalau dibaca Nabi yaitu mukjizat, musuh mau menghantam Nabi tidak kelihatan. Quran diturunkan kepada Nabi perantaraan dengan malaikat Jibril. Pertama kali diturunkan pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Itu malam nuzulul Quran. Maka setiap tahun umat Islam di penjuru dunia selalu memperingati peringatan nuzul Quran. Malam turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Saking pentingnya, maka begitu peringatan nuzul Quran memperingatkan kepada kita umat Islam untuk memperbarui keyakinan kita pada Quran, kitab suci kita yang kita jadikan pedoman, pegangan hidup menjadi manusia yang baik. Al-manqulu bitawatur, yang dipindahkan dengan jalan mutawatir. Artinya Quran tidak sekaligus 30 juz langsung turun kepada Nabi, enggak, tapi berangsur-angsur. Memakan waktu selama 23 tahun. Kanjeng Nabi pada waktu di Mekah menerima wahyu jumlahnya 19 juz
19 juz selama 13 tahun. Hijrah ke Madinah, menerima jumlahnya Kanjeng Nabi di Madinah menerima wahyu jumlahnya ada 11 juz selama 10 tahun. Jadi pas di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, pas 23 tahun. Di Mekah 19 juz, di Madinah 11 juz, 30 juz. Itu selama Quran turun selama 23 tahun. Yang terakhir pengertian Quran itu adalah al-muta'abbadu bitilawati. Quran kalau dibaca itu mengandung ibadah, dinilai ibadah, berarti pahalanya besar. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, mari Quran dijadikan pedoman. Jadikan kita beribadah, sering membaca Quran, karena pahalanya besar. Mangkora harfan min kitabillah falau hasanatun wal hasanatu asyru amsalih. Orang membaca huruf dari kitab Allah, orang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dicatat satu kebaikan. Satu kebaikan melipat ganda sampai 10 kali lipat. Artinya orang membaca Quran itu satu huruf pahala sampai 10, dicatat 10 kebaikan. Kita bayangkan kalau kita membaca Quran sampai 1/4 jam, berapa ribu huruf yang kita baca? Kalikan 10, itulah keistimewaan Quran, membawa pahala yang sangat besar bagi umatnya yang meyakini, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran jangan kamu jadikan pameran, kamu jadikan kaligrafi menghiasi rumah, tapi perlu dibaca, karena Quran itu kan mengandung nasihat, pitutur. Tadi saya katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu menjadi hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Artinya kalau petunjuk, orang bisa mendapatkan petunjuk Quran, ya Quran perlu dibaca, dipahami, dipelajari dan diamalkan. Nanti ada hidayah Quran yang masuk dalam hati kita. Akhirnya setelah mendapat petunjuk Quran, akhirnya dia akan menjadi orang yang baik karena dia memahami tentang ajaran-ajaran Quran. Maka selanjutnya hudal wa bayyinatin minal huda. Artinya Quran juga menjelaskan tentang petunjuk. Jadi kalau dijelaskan, maka adanya petunjuk-petunjuk itu dijelaskan dalam Quran. Nah, kalau kita ingin bisa memahami, perlu dipelajari kalau paham tentang hidayah Quran. Nanti begitu Quran dibaca, di samping akan menjadi hati kita akan menjadi sadar, tenang, padang atine, dibaca Quran. Menjabat hidayah Quran ya dibaca. Kalau tidak membaca Quran tidak mungkin mendapatkan hidayah Quran. Sedangkan Umar bin Khattab pada waktu sebelum masuk Islam itu kan dia terhadap orang Islam kan kerasnya bukan main. Tapi begitu sababiyah masuk Islam Umar bin Khattab itu terdengar suara adiknya putri membaca Quran, langsung leleh hatinya, ada hidayah Quran masuk dalam hati Umar. Akhirnya dia mengatakan masuk Islam. Itu setelah mendengar bacaan Quran yang dibaca adiknya. Hadirin rahimakumullah. Maka Quran sampai Kanjeng Nabi pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran.
lebih utamanya ibadah umatku adalah membaca Quran. Baca Quran perlu dibaca dan dibaca, itu termasuk ibadah yang paling afdal. Resep dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal furqan, Quran adalah wal furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Artinya orang memahami Quran itu dia akan tahu, bisa membedakan itu perintah, itu larangan, itu hak, itu batil, itu haram, itu halal. Maka tadi wabi minal hudam, yang menjelaskan petunjuk tadi adalah Quran sendiri. Maka orang kalau bisa membedakan antara hak yang batil, maka Quran dipelajari, dibaca, jangan hanya dibiarkan dibuat pameran, beli Quran, pasang dalam almari, Quran ditulis, dipajang, dipamerkan dalam dinding-dinding, kaligrafi, tapi tidak pernah dibaca. Ya percuma. Sulit untuk masuk dalam hatinya. Hidayah Quran tidak mungkin bisa masuk karena dia sudah tidak mau baca Quran, mempelajari Quran. Maka Nabi sampai pernah bersabda itu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena Quran besok dari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang ahli baca Quran. Baca Quran, dipelajari, dipahami dan diamalkan. Di besok hari kiamat Quran akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Maka untuk itu akhir atur kaula ya monggo, karena ini nanti malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Jadi semua umat Islam sama-sama bersama-sama memperingati hari malam nuzul Quran demi untuk menambah, mengingat kembali dan memperbarui keyakinan kita. Setelah kita mengingat peringatan nuzul Quran, berarti kita ingat akan kitab suci kita yang harus kita jadikan pegangan, pedoman ajaran-ajarannya selama hidup kita di dunia ini. Insya Allah orang hidup di dunia selalu mengikuti aturan Quran, Allah akan memberikan jalan yang lebih baik, dan akan menjadi orang yang terhormat di sisi Allah nanti. Karena Quran nanti akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita dari panasnya api neraka. Insya Allah dengan Quran kita akan selamat kalau kita benar-benar berpegang teguh tentang aturan Quran, mengikuti aturan Quran. Jalan kita setiap hari selalu mengikuti aturan Quran. Quran perintah kita kerjakan, Quran melarang kita jauh. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan selamat akhirat, baik di dunia baik di akhirat. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.